Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin mulai dengan pertanyaan sederhana. Pernah nggak sih kalian itu mengalami situasi seperti ini? Ketika ada guru yang menjelaskan sebentar saja, tapi kita itu langsung paham. Tapi ada juga guru yang menjelaskan panjang lebar, tapi kita tetap bingung. Padahal kan materinya sama saja. Nah, salah satu penyebabnya itu ada di media pembelajaran yang digunakan. Karena dalam belajar bukan hanya apa yang diajarkan, tapi bagaimana cara menyampaikannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Labib Ali Fikri dengan NIM 159. Hari ini kita akan membahas konsep dasar media pembelajaran dalam mata kuliah media pembelajaran berbasis ICT. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada penjelasan yang pertama. Penjelasan yang pertama yaitu kita bahas media pembelajaran. Secara sederhana, media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan guru untuk menyampaikan materi kepada siswa, supaya materi tersebut lebih mudah dipahami. Jadi, kalau guru menjelaskan dengan bicara saja, kadang siswa itu sulit membayangkan materinya. Makanya guru itu biasanya menggunakan berbagai media. Contoh yang pertama, yaitu ada buku atau modul pembelajaran. Misalnya ketika guru itu memberi kita buku paket matematika atau modul belajar. Di dalam buku itu tentunya ada penjelasan materi, contoh soal, dan latihan. Nah, jadi kita itu bisa membaca kembali materi walaupun guru itu tidak sedang menjelaskan. Contoh yang kedua, itu ada video pembelajaran. Contohnya, ketika guru memutar video eksperimen sains di kelas. Kadang kalau hanya dijelaskan secara lisan, kita itu sulit untuk membayangkan. Tapi kalau kita melihat video, kita jauh lebih paham kan? Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu observasi atau pengamatan langsung. Misalnya saat pembelajaran IPA, guru itu mengajak siswa mengamati tumbuhan di halaman sekolah. Dengan melihat langsung, siswa itu jauh lebih mudah memahami materi dibanding hanya membaca di buku saja. Contoh selanjutnya yaitu PowerPoint menggunakan LCD. Nah, ini yang paling sering dipakai sekarang. Misalnya, guru itu menjelaskan materi menggunakan slide PowerPoint yang berisi poin-poin penting, gambar, atau diagram. Untuk yang selanjutnya yaitu ada gambar, peta, atau grafik. Contohnya ketika pembelajaran IPS, guru menunjukkan peta Indonesia, peta Amerika, peta Vietnam. Nah, itu membuat siswa itu lebih mudah memahami letak daerah. Untuk yang terakhir yaitu ada aplikasi pembelajaran. Sekarang kan banyak sekali aplikasi pembelajaran, contohnya seperti Google Classroom, Quizzes, atau video pembelajaran online yang membantu proses belajar. Jadi intinya itu, media pembelajaran membuat materi kita yang sulit menjadi lebih mudah dipahami. Lanjut pada pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya ini, kita akan bahas tentang belajar. Apa sih itu belajar? Belajar adalah proses pertumbuhan perilaku pada seseorang yang terjadi secara sengaja atau bersifat menetap. Artinya, setelah seseorang belajar, biasanya ada perubahan dalam dirinya. Contohnya, dulu ketika kita tidak bisa menghitung pecahan. Tapi setelah kita belajar matematika, kita jadi bisa mengerjakan soal pecahan. Itu berarti sudah terjadi proses belajar. Perubahan ini biasanya terjadi karena adanya pertukaran informasi. Contohnya, guru dengan siswa, siswa dengan sumber belajar, dan siswa dengan siswa. Maksudnya gimana? Misalnya guru dengan siswa. Jadi, guru itu menjelaskan materi di kelas, lalu siswa mendengarkannya. Terus, siswa dengan sumber belajar. Misalnya, siswa itu membaca buku, menonton video pembelajaran, atau mencari informasi atau materi di internet. Nah, semua itu termasuk dengan sumber belajar. Selanjutnya yaitu siswa dengan siswa. Ya, contoh sederhananya yaitu ketika kita diskusi kelompok. Di diskusi kelompok kan kita saling bertukar pendapat untuk memahami sebuah materi. Jadi, belajar itu sebenarnya adalah proses saling bertukar pengetahuan. Lanjut untuk pembahasan yang selanjutnya. Kalau tadi kita bahas soal belajar, sekarang kita bahas pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang bertujuan untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai.
Artinya, pembelajaran itu bukan hanya guru menjelaskan materi, tapi ada proses membimbing, memfasilitasi, supaya mereka bisa memahami pelajaran. Contohnya, misalnya dalam pembelajaran IPA tentang sistem pernapasan. Guru tidak hanya menjelaskan teori saja, tetapi juga bisa menampilkan gambar paru-paru di PPT, atau memutar video cara kerja paru-paru, atau memberikan tugas diskusi kelompok. Dengan cara seperti itu, siswa biasanya lebih mudah memahami materi. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu model komunikasi dalam pembelajaran. Sekarang kita lihat pembelajaran dari sudut pandang komunikasi. Ketika guru mengajar, sebenarnya sedang terjadi proses komunikasi. Jadi ada beberapa bagian dalam proses komunikasi ini. Yang pertama yaitu sender atau pengirim. Sender adalah orang yang menyampaikan pesan. Kalau dalam pembelajaran, biasanya itu guru. Yang kedua, ada encoding. Encoding adalah proses ketika guru mengubah ide menjadi pesan yang bisa dipahami siswa. Contohnya, guru tidak hanya menjelaskan dengan kata-kata saja, tapi bisa menggunakan gambar, video, atau PPT supaya siswa lebih mudah mengerti. Selanjutnya yaitu ada receiver atau penerima. Receiver adalah orang yang menerima pesan dalam pembelajaran, yaitu siswa. Dan yang selanjutnya yaitu ada decoding. Decoding adalah proses ketika siswa mendengarkan, memahami, dan menafsirkan materi yang disampaikan oleh guru. Misalnya, saat guru itu menjelaskan, siswa mencoba memahami dan menghubungkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Untuk selanjutnya yaitu ada message atau pesan. Message ini adalah isi dari informasi yang disampaikan. Contohnya, materi pembelajaran, instruksi tugas, atau penjelasan konsep. Selanjutnya itu ada channel atau saluran. Channel adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Contohnya, suara ketika guru menjelaskan, tulisan di papan tulis, atau media digital seperti PPT atau video. Lanjut yaitu feedback atau umpan balik. Feedback adalah respon dari siswa kepada guru. Contohnya, ketika siswa bertanya ketika belum paham, terus siswa menjawab pertanyaan dari guru, atau memberikan pendapat saat diskusi. Nah, ini menunjukkan bahwa pembelajaran berjalan secara dua arah. Untuk yang terakhir yaitu ada noise atau gangguan. Noise adalah hal-hal yang menghambat komunikasi. Contohnya, ketika kelas terlalu ribut, sinyal internet buruk saat belajar online, atau siswa yang tidak fokus karena mengantuk. Dan cerita sedikit, saya itu kemarin telat memasuki kelas perkuliahan. Nah, awalnya siswa yang fokus mendengarkan penjelasan dari guru, karena saya telat masuk, jadi siswa itu berpindah fokus menghadap ke saya. Nah, itu termasuk noise atau gangguan. Dan untuk pembahasan materi yang terakhir yaitu ada gaya belajar. Terakhir kita bahas gaya belajar. Setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda. Yang pertama ada siswa visual, ada siswa auditorial, ada siswa kinestetik. Kita bahas yang siswa visual. Siswa visual ini lebih mudah belajar melalui melihat. Contohnya, ketika guru menggunakan gambar, diagram, warna, atau PPT. Nah, siswa visual ini biasanya itu lebih cepat memahami. Yang kedua ada siswa auditorial. Nah, siswa auditorial ini lebih mudah belajar melalui mendengar. Contohnya, ketika siswa itu mendengarkan penjelasan materi dari guru atau video pembelajaran. Yang ketiga itu ada kinestetik. Nah, siswa kinestetik ini biasanya lebih suka belajar melalui aktivitas langsung. Misalnya, seperti praktek di laboratorium, atau percobaan sains, atau simulasi pembelajaran. Nah, karena itu, guru sebaiknya menggunakan berbagai jenis media pembelajaran, supaya semua gaya belajar siswa itu bisa terfasilitasi. Mungkin itu saja materi yang kita bahas kali ini. Dari pembahasan tadi, kita bisa paham kalau media pembelajaran itu sangat penting dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya media pembelajaran, itu membantu guru menyampaikan materi dengan lebih jelas, membantu siswa memahami pelajaran dengan lebih mudah, dan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Apalagi kita sekarang hidup di era teknologi, sehingga penggunaan media pembelajaran berbasis ICT itu menjadi sangat penting. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.